Oke, selamat datang di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara yang kaya dengan diversitasnya. Negara yang dijuluki dengan Zamrud Khatulistiwanya. Negara yang penuh dengan keberagaman namun tetap berpadu dalam satu kesatuan. Berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Disinilah kita hidup. Disinilah kita menjadi penentu kemajuan bangsa. Dan disinilah kita membangun mimpi bersama untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Mungkin kita telah mempelajari hal ini selama masih dalam bangku sekolah. Bahwasanya Indonesia digambarkan sebagai negara kesatuan, sebagai negara yang berdaulat, negara yang penuh keberagaman, namun tetap satu kesatuan. Indonesia yang berideologikan Pancasila dan berkonstitusikan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas 38 provinsi, 514 kabupaten atau kota, memiliki puluhan ribu pedesaan, memiliki kurang lebih 17.000 pulau, memiliki beberapa pulau utama, serta banyak pulau-pulau kecil. Pulau-pulau tersebut tidaklah terpisah, melainkan saling terkoneksi dengan adanya transportasi yang memadai. Wilayah Indonesia juga dipertegas dengan adanya batas wilayah, baik itu wilayah daratnya ataupun wilayah lautnya yang mencapai 2/3 dari luas Indonesia itu sendiri. Batas-batas tersebut semakin dipertegas dengan adanya sejumlah titik yang berada di tempat terluar Indonesia ataupun daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Ini semakin mempertegas masing-masing titik itu sebagai pintu gerbangnya negara Indonesia. Pertanyaannya, sudahkah negara kita dapat mempertahankan wilayah yang begitu berdaulat ini? Konsep geopolitik Indonesia memosisikan Indonesia sebagai negara yang berpengaruh dan berperan penting dalam sejumlah agenda internasional. Dengan konsep politik bebas aktifnya pula, Indonesia menjadi pelopor dalam misi-misi penting dunia, ikut serta dalam misi perdamaian, menjadi tuan rumah sejumlah agenda internasional, aktif dalam berbagai organisasi, menjadi pelopor berdirinya beberapa organisasi, mendorong inklusivitas, kemanusiaan dan lain sebagainya. Indonesia berada di tempat yang strategis, baik itu sisi kontinentalnya maupun kemaritimannya, sehingga Indonesia berada di tengah-tengah percaturan perdagangan internasional. Keberadaan geopolitik Indonesia yang selalu dikontrol oleh pemerintah, selalu dilindungi oleh kemiliterannya yang begitu kuat dan berpengaruh, sehingga tidak dapat digoyahkan oleh pihak manapun. Namun sangat disayangkan, geopolitik Indonesia itu sempat rusak akibat adanya upaya-upaya dari pihak luar maupun pihak dalam. Dari pihak luar ada upaya-upaya untuk mengambil wilayah-wilayah tertentu di negara kita. Kita mengingat lagi bagaimana Timor Leste berpisah sejak tahun 1999. Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang diklaim oleh Malaysia. Begitu pula di dalam negeri, ada sejumlah upaya separatis yang jelas mengancam kedaulatan dan geopolitik kita. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa yang besar penting memahami geopolitik dalam bentuk wawasan Nusantara. Wawasan yang sudah dirancang sedemikian rupa oleh para pendiri kita. Wawasan yang menyadarkan kita pentingnya pemahaman terhadap integrasi Indonesia yang saling terhubung antara daratan dan perairannya. Konsep wawasan Nusantara telah mendorong kita membuka cakrawala jiwa kebangsaan kita, melihat betapa kayanya sumber daya alam dan manusia yang kita miliki. Bayangkan, belasan ribu pulau yang kita miliki dihuni oleh entitas pembentuk identitas keberagaman
yang masing-masingnya memiliki ciri khas. Ini adalah bukti bahwa selain menjadi suatu wadah politik, Indonesia adalah rumah bagi himpunan kebudayaan, tempat yang mengakui spirit keberagamaan, dan juga menjadi mega biodiversitas, rumah bagi ribuan keberagaman hayati, dan tak kalah pentingnya, lumbung bagi cadangan potensi mineral yang berharga. Oleh karena itu, pentingnya wawasan Nusantara yang menjadi acuan negara kita dalam mengontrol geopolitik di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperkuat pemahaman kita tentang geopolitik dan wawasan Nusantara.